Salam silaturahmi, salam rahayu untuk semua berbagai kalangan, berbagai wilayah, berbagai profesi, sehat selalu semuanya. Di malam ini pas maghrib, abang dari Palembang ngikuti sholat berjamaah bersama saya. Ini abang diantar dari ojek pembayaran si Amang Manggareng tuh ke ngopi, tuh ke ngopi mitra dari Palembang ini. Nih, ini katanya dari tahun 2005 pasang susuk hampir berapa biji bang? 21. Tapi orang yang masangkannya itu sudah meninggal. Nah, menahan resah gelisah, was-was selama berarti hampir 17 tahun abang ya. Nah, di tahun ini alhamdulillah ke saya buktikan mitra. Saya buktikan saya gap dari muka, dagu, tangan, pinggang sampai ke betis. Tidaklah ada satu biji pun juga. Artinya gimana? Bisa saja yang masangkan ini istilahnya membohongi kita, membodohi kita, membohongi dirinya sendiri. Nah, caranya gimana? Saya kan lama di bidang susuk, hampir 10 tahun. Saya memasangkan diamond, inten, brilian, ataupun air raksa, ataupun gotri. Ya, saya bagian dari waktu melanglang buana. Kalau di sini saya bersih dari tahun 2005 saya bersih, nggak ada yang masang yang gituan. Makanya saya edukasikan semuanya. Nah, di sini kalau susuk nggak ada, pas cara pasang si abang saya tanyakan gini abang kata saya. Kalau pasang susuknya kayak nyolek janda gitu abang. Gini-gini. Jadi gini, kita kasih sakit sedikit, jos digitukan kan? Udah masuk abang, digini-gini. Nah itu nggak ada mitra, nggak ada. Kalau susuk yang murni itu malang sini. Nah ngesrak kalau digini kan itu ada kerasa, apalagi kalau di muka. Kan kalau kulit muka itu kan tipis. Ya. Nah itu nggak ada sama sekali bekasnya, nggak ada sama sekali bekas susuk gitu kan. Kalau bekas susuk udah lama itu ada jendilan. Walaupun nggak dipasang juga saya tahu posisinya sebab saya mantan. Itu kan kalah sama mantan emangnya istilahnya. Jadi saya juga mantan penyusuk waktu dulu hampir 10 tahun. Nah, saya masangin susuk gitu kan. Waktu harga 1.000, saya jual 300, saya jual 500 gitu kan. Kalau saya enggak, kalau sekarang enggak saya tobat lah saya lagi gitu ya. Nah, di sini susuk istilahnya nggak ada semuanya juga. Jadi hati-hati kita dibohongin. Sebab kita nggak lihat mitra, nggak lihat di mana letak-letaknya ataupun apalagi kalau di belakang itu sangat gampang kita dibohongin. Apalagi kalau di muka kita kan merem, wah jika lauk itu kan kita merem gitunya. Padahal susuk tidaklah masuk. Kita dikasih sugesti, sakit sebentar, sakit satu titik, jos. Gini, udah abang, udah kata orang yang punya pasang susuk. Tapi saya dulu nggak sampai membohongin gitu. Saya dulu itu saya pasangin, besoknya orang itu mau melepas, saya lepasin. Nggak ada sistem rekayasa saya waktu dulu gitu kan. Apalagi kalau sekarang enggak, saya taubat saya itu. Jadi gini mitra, kalau susuk yang ke satu agama jelas mengharamkan, apalagi di laki-laki, sama aja mengkongkoyangkan api neraka di dalam tubuh kita. Ya sebab itu wujudnya mas. Ya, apalagi kalau dimasukin ke dalam kulit kita, ke dalam daging kita. Nah, yang kedua, istilahnya kita meninggal harus tidak bawa apa-apa, harus istilahnya bersih. Sebab apa? Hukum Islam, hukum agama melarang orang muslim membawa suatu benda, apalagi susuk. Ya, gigi emas juga harus dicopot, benar nggak mas? Ya, gigi emas juga harus dicopot. Apalagi susuk istilahnya yang bersarang. Apakah kita tahu umur kita esok hari, 1 bulan, 1 tahun lagi? Saya jamin tidak tahu umur kita. Akan dipanggil sang ilahi. Nah, kalau toh kita udah bersih-bersih, kita nyaman, kita tentram, kita was-was kita hilang, itu istilahnya silakan aja. Semua juga cuman titipan hidup di alam dunia ini. Tapi disayangkan kalau misalnya susuk masih bersarang, kita tidak bertobat. Apakah bisa orang-orang istilahnya kalau kita lagi meninggal, tolong ambilin susuk saya, gitu kan? Kamanggareng misalnya tukang ojek diberikan susuknya, bisa, tidaklah bisa mitra. Apalagi keluarga kita kalau tidak punya ilmunya.
Kalau tidak punya ilmunya, pasti belega-belegu gitu kan. Ya, belum gimana ini caranya? Gimana ini caranya? Gimana ini caranya? Pasti gitu semua keluarga kita. Ya, dan dia pasti bingung. Pasti resah juga. Aduh, kasihan juga anaknya. Istilahnya dipanggil ilahi, masih ada yang berserang susuk. Pasti kan dikenang, Mas ya. Pasti kasihan lah keluarga kita. Nah, di sini ada solusi. Saya yang akan membongkar susuk itu. Saya jaminkan. Saya akan membongkar ada dan tidaknya, saya yang bisa menjamin. Sebab ini juga Mas dari Palembang, istilahnya jauh-jauh ke saya, alhamdulillah bisa silaturahmi nambah saudara. Benarnya ya, abangnya. Nah, jadi hikmahnya di balik ini, kita niat untuk membersihkan diri. Hikmah di balik ini, kita bersilaturahmi nambah saudara. Biarkan jangan dipikirin orang-orang yang kalau istilahnya dulu pemasangan susuk tidaklah ada. Nggak apa-apa, itu haknya dia, amalnya dia. Yang penting kita masih hidup, kita harus mensucikan diri, harus membuang semua yang bersarang. Itu, abang ya. Nah, setelah ini saya akan riset badannya secara kebatinan. Ini kan dohir, ya. Ini kan dohir. Kalau batin itu di dalam. Saya doakan untuk membuang penghalang, untuk meriset istilahnya penyakit, untuk meriset kalau dikala ada orang yang dolim ke dalam tubuh kita, ya, dengan bantuan-bantuan dukun-dukun yang tidak baik, ya, menutup rezeki kita, saya akan bersihkan, saya akan buang dengan ilmu-ilmu kebatinan, gitu. Nah, gitu mitra, untuk edukasi. Jadi yang punya suuk alias susuk mendingan dibongkar biar kita hidup lebih berkah, lebih sehat, lebih mulia, lebih selamat dunia wal akhirah. Gitu kan. Di dunia juga kalau yang orang pemasang susuk udah resah gelisah, apalagi di akhirat nanti. Aduh, gitu kan. Ya, abang ya. Benar. Jadi abang juga alhamdulillah tidak ada ini masalah susuk, abang. Ya, aman pokoknya. Ya. Nah, kita tinggal bersihkan, tinggal doakan. Salam silaturahmi, salam rahayu, sehat selalu semuanya.